Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami dari kelompok 8 dapat menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Sultan Faiz Al-Hadis dari kelas 11 IPA 8 akan memberikan materi tentang Panitia 9. Berikut ringkasan materinya. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPU PKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Ada berbagai persiapan sebelum mengumumkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Latar belakang pembentukannya karena rumusan dasar negara oleh BPU PKI belum terbentuk. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Yang ketiga ada Mr. Alexander Andries Marami sebagai anggota. Yang keempat ada Abikusno Cokro Suyoso sebagai anggota. Yang kelima ada Abdul Qohar Muzakir sebagai anggota. Yang keenam ada Haji Agus Salim sebagai anggota. Yang ketujuh ada Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota. Yang kedelapan ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim sebagai anggota. Dan yang terakhir ada Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan nasionalisme dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ada 5 isi naskah Piagam Jakarta, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikutip dari modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B tingkat 3 karya Nani Pujawati MPD, usulan yang masuk kemudian dikelompokkan oleh Panitia 9 ke dalam beberapa golongan, antara lain: yang pertama, usul yang meminta untuk Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, usul mengenai dasar. Yang ketiga, usul mengenai soal unifikasi dan federasi. Yang keempat, usul mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, usul mengenai warga negara. Keenam, usul mengenai daerah. Ketujuh, usul mengenai soal agama dan negara. Kedelapan, usul mengenai pembelaan. Dan yang terakhir, kesembilan, usul mengenai soal keuangan. Antara sidang resmi pertama dan kedua ada masa reses. Masa reses digunakan untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin Soekarno. Panitia 9 masa reses. Panitia kecil ini bertugas mencari dan merumuskan formula yang disepakati oleh 2 golongan yang ada dalam BPU PKI, yaitu golongan nasional dan golongan Islam. Mereka merumuskan dan menyepakati bersama yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Persidangan ini disebut sidang tidak resmi dan hanya dihadiri 38 anggota. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari suatu prosedur agar Indonesia dapat secepatnya merdeka. Keinginan untuk secepatnya merdeka itu salah satunya dilandasi alasan bahwa pemerintah Bala Tentara Dai Nippon dalam waktu singkat telah memerdekakan Burma atau Myanmar, Filipina, dan Indochina. Sidang BPU PKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Hari pertama sebelum sidang dimulai, diumumkan penambahan 6 anggota baru. Insinyur Soekarno juga memberi laporan tentang hasil pertemuannya yang dilakukan sejak 1 Juni 1945. Menurut laporan, pada 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengadakan pertemuan antara panitia kecil di Gedung Kantor Besar Jawa, Hokokai.
Hanya segitu materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.